Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada ayat At-talaqu marratan fa imsaku ma'ruf aw tasrihun bi ihsan. Perceraian itu boleh engkau jatuhkan sebanyak 2 kali, dan perceraian yang engkau jatuhkan sebanyak 2 kali itu pertama ataupun yang kedua itu engkau punya wewenang fa imsak, silakan engkau putuskan untuk mempertahankan kembali istrimu atau melepasnya berlalu mengakhiri masa iddahnya. Dan kemudian Allah tekankan lagi bahwa kewenangan ini ada pada tangan suami itu bukan ketetapan yang bisa diganggu gugat atau ditawar, tetapi adalah sebuah ketetapan hukum, sehingga Allah tekankan wa bu'ulatuhunna ahaqqu, dan suami-suami mereka, wanita-wanita itu yang telah diceraikan, lebih berhak untuk menetapkan keputusan dalam hal ini, yaitu rujuk ataupun tidak, selama keputusan itu diambil di masa iddah dan dengan tujuan yang baik. Para ahli fikih menambahkan satu ketetapan dari disyaratkannya rujuk, bahwa suami ketika telah memutuskan untuk merujuk istrinya di masa iddah, bila perceraian itu baru perceraian yang pertama ataupun yang kedua, ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi oleh suami agar rujuknya itu dinyatakan sah, yaitu rujuk itu dinyatakan di depan saksi, minimal 2 orang saksi. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq menyatakan wa ashhidu dzawi adlin minkum, persaksikanlah rujukmu itu di hadapan 2 orang yang kredibel, 2 orang yang adil, yang persaksiannya bisa diterima dalam proses peradilan. Ya, karena Allah mengatakan fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna ma'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashidu dzawi adlin minkum. Kalau istri-istri kalian yang telah kalian ceraikan itu hampir atau menjelang mendekati masa-masa berakhir iddahnya, maka engkau wahai para suami masih punya hak untuk memutuskan fa imsakun bima'ruf, mempertahankannya, atau fariquhunna bima'ruf, membiarkannya pergi dan berlalu dari masa iddahnya, mengakhiri masa iddahnya tanpa dirujuk. Namun demikian Allah tegaskan wa ashidu dzawi adlin minkum, persaksikanlah keputusan kamu untuk merujuk itu di hadapan 2 orang saksi. Dari ayat ini kemudian sebagian ulama memutuskan atau berfatwa bahwa rujuk tidaklah sah kecuali bila diikrarkan, disampaikan di hadapan 2 saksi. Sehingga karena ayatnya dengan tegas wa ashidu, ada kata perintah, persaksikanlah. Dan namanya persaksian itu pasti atas sesuatu yang bisa dilihat atau didengar. Karenanya kemudian mereka mengatakan, menambahkan lagi ketetapan untuk bisa rujuk, bahwa rujuk itu harus diungkapkan secara lugas, secara tegas, dengan redaksi kata-kata. Dia sampaikan di hadapan 2 orang saksi bahwa saya merujuk istri saya. Pada hari ini saya merujuk istri saya yang bernama Fulanah bintu Fulan. Maka dengan ketetapan ini terjadilah rujuk. Dan kalau sudah terpenuhi, maka istri tidak bisa menolak. Dia benci ataupun dia tidak suka, dia tidak ridho, itu bukan kewenangan istri untuk menolak. Karena memang Allah berikan kewenangan rujuk itu seutuhnya di tangan suami. Sehingga kalau mau disimpulkan, suami boleh merujuk istrinya bila memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama, perceraiannya baru pertama ataupun kedua, atau yang disebut dengan talak raj'i. Yang kedua, ketetapan kedua, suami merujuk istrinya dengan niat berusaha membenahi, merajut, berusaha mewujudkan rumah tangga yang harmonis, ya, bukan dalam rangka menyakiti atau melampiaskan dendam, atau bukan karena keterpaksaan. Kemudian yang ketiga, rujuk tersebut dilakukan sebelum masa iddahnya berlalu. Dan yang keempat, rujuk itu diungkapkan dalam kata-kata, bukan dengan perbuatan, tapi dengan kata-kata. Dia katakan saya rujuk istri saya Fulanah bintu Fulan. Dan kata-kata ini diutarakan di hadapan 2 orang saksi. Bila persyaratan-persyaratan ini, sekali lagi saya ulang, perceraiannya baru sekali atau 2 kali. Kedua, rujuk tersebut dilakukan dengan niat yang baik untuk membangun rumah tangga, mencoba membuka lembaran baru, mewujudkan rumah tangga harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketiga, rujuk tersebut dilakukan pada masa iddah. Keempat, rujuk tersebut diutarakan dalam bentuk kata-kata
Ya, saya rujuk istri saya Fulana bintu Fulan. Dan yang kelima, kata-kata tersebut disampaikan di hadapan dua orang saksi yang kredibel, yang persaksiannya bisa diterima secara tinjauan peradilan Islam. Ada 5 persyaratan. Kalau 5 persyaratan ini terpenuhi, maka sepakat para ulama rujuknya dinyatakan sah. Walaupun secara tinjauan fikih terjadi kontroversi di sebagian persyaratan ini. Misalnya, persyaratan harus dengan kata-kata. Ya, ini adalah satu madhab. Rujuk diungkapkan dalam kata-kata ini dalam madhab Syafi'i dan madhab jumhur ulama. Adapun suami merujuk dengan tindakan, yaitu langsung menggaulinya misalnya, maka menurut banyak ulama, menggauli istri yang telah diceraikan pada masa iddah itu tidak bisa dianggap sebagai rujuk. Ya, tidak dianggap sebagai rujuk selama suami belum mengatakan kata-kata saya rujuk. Walaupun sebagian ulama mengatakan, ya, menggauli istri itu berarti membuktikan bahwa suami ingin merujuk istrinya, dan itu lebih kuat katanya. Tapi ini pendapat yang kurang begitu kuat secara tinjauan dalil, karena memang selama masa iddah wanita tersebut masih berstatus sebagai istri, sehingga suami halal untuk melakukan apa saja yang dia lakukan terhadap istrinya. Kalau suami tidak ada niatan untuk merujuk, maka walaupun dia menggaulinya setiap hari, maka tidak dianggap sebagai rujuk. Dan kemudian sebagian ulama mengambil pendapat yang moderat, dengan menggabungkan dua pendapat ini, yang mengatakan bila suami menggauli istrinya dengan niat rujuk, maka itu bisa berarti rujuk. Tetapi bila dia menggauli hanya karena nafsu atau karena hanya menuntut hak sebagai suami, maka tidak bisa dianggap rujuk. Dan wallahu ta'ala secara tinjauan dalil mungkin pendapat yang ketiga ini moderat, ya, bisa menggabungkan dua argumen dari kedua pendapat yang sebelumnya. Di antara hal yang diperselisihkan adalah apakah seorang suami yang merujuk itu harus mengutarakan di hadapan saksi. Kalau rujuknya diungkapkan dengan kata-kata, pendapat yang dianut oleh madhab jumhur, dia termasuk madhab Syafi'i, bahwa persaksian dalam rujuk itu hukumnya sunnah saja, tidak harus, bukan satu syarat. Sehingga ketika suami sudah mengatakan di depan istrinya, saya rujuk kamu, maka sudah sah rujuknya walaupun tidak dihadiri oleh saksi. Ya, walaupun tidak dihadiri oleh saksi. Namun sebagian ulama berusaha mempertahankan tekstual ayat yang dengan tegas mengatakan wa ashidu dzawi adlin minkum. Persaksikanlah rujukmu itu di hadapan dua orang saksi. Sehingga mereka berpendapat bahwa menghadirkan dua orang saksi ketika merujuk itu hukumnya wajib. Pendapat kedua ini secara tinjauan dalil cukup kuat, ya. Walaupun mayoritas ulama menyelisih pendapat tersebut dan lebih cenderung untuk mengatakan bahwa adanya saksi ketika rujuk itu sekedar sunnah dan bukan wajib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik. Suami yang telah menceraikan ini selama masa iddah masih disebut sebagai suami. Sehingga dari situ dapat disimpulkan bahwa rujuk itu sebetulnya adalah imsak, mempertahankan, bukan memulai akad yang baru, mempertahankan status akad yang sudah ada. Sehingga adanya saksi itu tidak menghadirkan sesuatu yang baru, tidak merubah sesuatu yang baru. Itu hanya mempertahankan saja, sehingga tidak tepat bila saksi itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajib. Ya, kemudian Allah SWT dengan tegas, ahakku, suami itu lebih berhak. Sehingga kata-kata hak ini bersifat mutlak, alias dia lebih berhak tanpa syarat. Karena mayoritas ulama mengatakan bahwa kehadiran dua orang saksi itu sunnah saja, bukan wajib. Sehingga kalau boleh diringkaskan, menurut madhab Syafi'i, syarat untuk rujuk itu yang pertama, talaknya talak raj'i, baru pertama atau kedua. Kemudian yang syarat kedua adalah suami mengutarakan rujuknya dengan kata-kata yang lugas, tegas, tidak ada yang samar. Kemudian yang ketiga, ini sesuai dengan redaksi ayat walaupun tidak dijelaskan dalam banyak referensi fikih, bahwa suami merujuknya itu dengan niat islah, dengan niat berupaya sungguh-sungguh untuk merajut kembali hubungan rumah tangga yang harmonis. Dan syarat yang keempat, bahwa rujuk itu dilakukan di masa iddah, ya, selama iddahnya belum berakhir. Bila ketetapan ini telah dipenuhi, maka rujuk itu bisa terjadi atau sah secara hukum. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.